start this? Okay, now this one. Okay, about R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Nah, do you know this one? Ini adalah rangkaian dari years from years, tahun ke tahun tentang the road of the Kartini era, tentang perjalanan hidup dari seorang heroes Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. This is from years, tahun berapa nih? Nah, can you speak it in English? No. It's okay sayang. 18. Kamu bisa langsung bilang aja 1879 gitu, 1879 ya, until 1904, sampai tahun 1904. Nah, kita lihat tuh, ini sudah tahun lama banget ya, it's very long time ago. Padahal sekarang aja sudah 2023. Oke, nah kehadiran dari pahlawan Indonesia ini, R.A. Kartini, Nia dan juga Akila tahu nggak? Nah, kalau beliau itu yang memenangkan hak-hak rakyat Indonesia, memenangkan hak-hak wanita khususnya. Nah, kita lihat saja ya untuk perjalanan hidupnya ya. Are you ready, sayang? Are you ready? Yes. Okay, let's go. Nah, it is from the first. Namanya adalah siapa? Raden? Ajeng Kartini. Yes, Raden Ajeng Kartini. Yes, R.A. atau dengan singkatan dari R.A. Kartini is a Japanese noblewoman best known as the pioneer in the era of a woman's right for natives Indonesia. Maksudnya adalah R.A. Kartini itu adalah seorang anak wanita bangsawan yang berasal dari Javanese. Javanese mana sayang? Pulau kita loh, Javanese. Javanese itu Java ya, nak ya, Jawa ya. Javanese is a Jawa, seorang wanita bangsawan berasal dari Jawa yang memenangkan, yang mengubah pemikiran citra dunia pada saat itu untuk uh, keberlangsungan hidup, keberlangsungan hak-hak para wanita, for the women's right of the native Indonesia di Indonesia pada saat itu. Kita lihat. Okay, this is her. Ini adalah. Oh, hi Akila. Are you there? Akila, can you open your camera, sayang? Akila, boleh dibuka kameranya, nak? Oh, oke, sayang. It's okay. Berarti Akila yang penting mendengarkan ya, nak ya. Oke, nah, this is her. Ini adalah Raden Ajeng Kartini. Do you know ini apa, nak? Beliau ini sedang pakai apa, nak? Kalau zaman dahulu ini tuh maksudnya adalah konde ya. Nia dan juga Akila pernah pakai konde nggak? Do you ever use its hairstyle like this? Mengenakan konde? Konde itu kayak ini adalah traditional hairstyle from Indonesia, khususnya di Jawa. And then this is her. So next, no. oh you know that, alright. So for the next, nah di early years, di awal-awal tahun, pada tahun berapa nih sayang? 1989 ya. Yes. Kartini was born on 21 April 1989 in the village of Mayong, Jepara, Central Java, Indonesia. Jadi beliau ini lahirnya pada bulan apa, tanggal berapa nih ya? Dan Akila? Pada bulan April tanggal 21 tahun 1989. Okay, on the 21 April in the Manyong, Jepara. Nah, this is if we see from the map, it's kind of look like this ya, sayang ya. Terlihatnya seperti ini. This is the Jepara one. Okay, so let's see. In here. This is her. Jadi dibuat icon ibu di sana. Nah, this is Gelora Bumi Kartini, Jepara. Stadion Gelora Bumi Kartini. This is stadion yang ada di Jepara ya. Nah, ini untuk memperingati Kartini's Day, untuk memperingati Kartini, R.A. Kartini, not only untuk memperingati, tapi untuk mengenang jasanya, mereka membuatkan stadion khusus dengan namanya R.A. Kartini. Nah, and then this one, family, coba dibaca nih ya. Kartini, can you dibaca sayang? Kartini was the daughter. Kartini was the daughter of
daughter of Ngasirah? Ngasir. Ngasirah? Yes, namanya Ngasirah. Ngasirah of the daughter Ngasirah and Sosro Ningrat. Yes, and Sosoningrat. Nah, Ngasirah and Sosoningrat is the mother and father of the Kartini. This is Kartini and this is all the sister. Ini adalah adik-adiknya nak ya. All the sister and the little brother. So let's see. Nah, Dutch colonial government. Do you know what it means? Nah, pada masa kolonial Belanda zaman dahulu, her father, ayahnya nih, Sosoningrat was a Japanese aristocrat working for the Dutch colonial government. Jadi ayahnya dari R.A. Kartini ini nak, Nia dan juga Akila, dia sudah bekerja dengan pemerintah Belanda pada masa itu. Dia bekerja sebagai aristocrat. Okay, and then early years again. Nah, early education. Jadi ini di tahun ini dimulainya education atau sekolahnya dari R.A. Kartini. Kartini, who was born from the noble family, went to the Dutch school at the age of 9. Ada yang tahu artinya? Akila and Nia? Jadi Kartini itu, ini pertama kali Kartini pertama kali belajar ya, itu dia pada umur 6 tahun itu sudah dikirim ke Dutch Belanda untuk bersekolah oleh orang tuanya. Nah, let's see again. Nah, this is the school in the noble Dutch, sekolah di Dutch. Like this. Oke. Sedang ajan ya, Nak? Sudah selesai ajannya? Sudah selesai belum ajannya, sayang? Ya. Oke, azannya sudah selesai ya, Nak? Apanya? Azan, suara azan sudah selesai? Azannya nanti takutnya. Ya, sudah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Alright. Nah, early education. Silakan dibaca, Neng. This one, early education again. Kartini also took sewing lesson from another Regan Weave. Right, okay. Namanya Mrs. Mary Ovingsor. Ovingsor imparted her feminist views to Kartini and was therefore instrumental in painting and set for Kartini later activism. Maksudnya apa sayang? Bujur ya Nia Enakila ya. Jadi pada awal-awal educationnya Kartini ini tuh sudah diajarin belajar sewing itu ini nak menjahit, belajar menjahit oleh salah satu seorang regent's wife, yaitu namanya adalah Mrs. Mary Ovingsor. Jadi beliau ini yang mengajari Kartini untuk menjahit dan juga memberikan pengalaman-pengalaman like bahwa sekolah untuk wanita itu tuh penting begitu ya. Karena nak, Nia dan juga Akila pada zaman dahulu pada masa eranya Kartini, wanita itu hanya dibolehkan bersekolah sampai umur 12 tahun. Bayangkan. Jadi padahal kan Kartini itu sangat senang belajar ya. Karena merasa tidak adil bagi para wanita di Indonesia, akhirnya Kartini mengungkapkan untuk kita we have to school sampai selayaknya kita bersekolah begitu, sampai setinggi-tingginya begitu. Nah, pada masa Hai, who's joining? Hello, what's your name? Namanya siapa? What's your name? What's your name? Don't be shy. What's your name? Oke, nah ini dia nak dari Mrs. Mary Oversoin juga nih ya, Akila, and then salah satu teman kita namanya belum disebutkan tadi. Yang mengajarkan Kartini untuk mengerti bahwa antara laki-laki, women and men, it's equal right. Jadi kita tuh sama aja begitu. Karena pada zaman dahulu wanita itu sangat direndahkan ya pada masa Kartini. So let's see again. Hello, what's your name? Namanya siapa? Sebutin namanya sayang. Sebutin namanya. Sebutin namanya nak.
Namanya nggak tahu. Namanya Janoko. Oh, Janoko, hai. Miss Wina tulis namanya ya. Siapa namanya Janoko? Janoko. Oke. It's great name. Halo. Hai. Koko. Panggilannya siapa, Nak? What should I call you? Panggilannya siapa? Janoko panggilannya? Koko. Okto? Koko. Koko? This one? Yeah. Oke. Panggilannya Koko? Yeah. Oke, Koko. Thank you. Let's continue again. Koko, kita langsung lanjut ya sayang ya. Koko, silahkan diperhatikan. Nah, let's continue. This is, itu nih ya, Akila and Koko. Ini adalah Mrs. Overoing Mary. Nah, this is her. Ini adalah Kartini pada saat mendirikan sekolah wanita in Rembang, Surabaya. Nah, ini adalah card yang disebut sebagai equal rights for the woman and the man over here. Nah, continue again. Nah, adolescent. Jadi, silakan siapa yang mau baca? Koko, Nia, or Akila? Who's want to read? Kamu baca nggak? Let's go, Nia. Nia sudah raise hand. Ayo, sayang. At the age of 12, 20 12, 12, 12 telepon yes, 12 good job. he was Scolded. selected pingit at home. Yes, ya. Jadi Pingit a common practice among Javanese nobility to prepare young girls where's for this? young girls for the marriage. Okay, for the marriage. Thank you, Nia. Jadi di sini pada masa at the age of 12, pada umur 12 tahun, she was scolded. Dia tuh sudah dipingit atau ibaratnya kayak disiapkan untuk menikah. Umur 12 tahun dia sudah disiapkan, atau pingit itu Indonesian language ya, disiapkan for common practice among Japanese nobility to prepare young girls for their marriage. Disiapkan untuk menikah. Bayangin, umur 12 tahun harusnya masih sekolah, tapi pada zamannya Kartini, di era Kartini, beliau ini masih disuruh menikah. Nah, di sini, during her seclusion, Kartini continued to educate herself on her own. She also sent letters to her pen friends. Jadi karena pada masa itu, pada waktu itu ya sayang ya. Excuse me. Yeah. Oh yes. Wait a minute. Okay. So pada saat itu, I'm so sorry Koko. Pada saat itu, at that time, during her solution, Kartini kan sudah disuruh untuk menikah pada umur 12 tahun. Karena itu, dia kayak masih melanjutkan, still continue herself on her own. Jadi masih melanjutkan untuk belajar sendiri di rumah, kayak dan juga mengirimkan pelajaran-pelajaran atau tulisan kepada teman-temannya agar teman-teman yang sesama wanitanya itu bisa ikut untuk belajar juga. Pengorbanannya beliau ya. Nah, ini adalah salah satu lettersnya. Ada yang bisa baca? Ini tulisannya beliau, Nina. Tapi kita Misuna juga nggak bisa baca ya, karena itu terlalu lembut tulisannya. Nah, nanti di akhir akan ada translatornya. Nah, di sini Kartini's reading. Nah, di sini apa yang dibaca oleh R.A. Kartini? Buku-buku yang beliau baca ada The Locomotive dari Semarang Newspaper. Ada The Holland Stage Lady dari Max Havelaar, and then later by Multatuli, and masih banyak lagi nah. Ini The Holland Stage Lady. Ini adalah equal bagi wanita-wanita. Contohnya, nah this one, The Locomotive. Ada yang bisa baca? The gross and Miss Mina nggak bisa juga. Miss Mina pikir ini bahasa Inggris, no. Ini bahasa Dutch ya, bahasa Belanda, teman-teman. Nah, and this one adalah Mac Havelaar. Ini adalah buku tentang wanita juga yang dibaca oleh R.A. Kartini. So next, marriage itu adalah pernikahan ya. Jadi Kartini married with Joyo Diningrat on 12 November 1903.
Akhirnya Raden Ajeng Kartini menikah dengan siapa? Joyo Diningrat. This is her husband. Pada tahun berapa tadi? At the 1903, 12 November. Okay, this is R.A. Kartini. And for the next, okay, a school for women. Beliau mendirikan a school for women. Ada yang tahu nggak artinya school for women itu apa, nak? No. No? Do you know Koko? Akila? Sekolah untuk wanita. Yes, the girl sekolah untuk wanita. By the support of her husband, disupport sama suaminya, Kartini established a school for women in the east porch of the Rembang Regency Office Complex. Jadi dia membuat Kartini School, sekolah Kartini. Sampai sekarang masih ada nak school Kartininya. Hanya khusus untuk wanita, agar wanita itu bisa sekolah setinggi-tingginya. Bayangin kalau nggak ada R.A. Kartini, kita para wanita nggak bisa sekolah tinggi loh. Ya nggak, padahal Mia, Akila, pengen kan sekolahnya kayak sampai kuliah ya nggak sayang ya? Ya. Karena kan perlu ya, education itu perlu. Karena beliau yang save our education. Nah, death and legacy. Pada kematiannya, on the September 17, 1904, at the age of 25, Kartini died in the Regency of Rembang, Java, of the complication for giving birth at her first child. Oh, jadi Kartini meninggal pada saat melahirkan anak pertamanya. Ini ada yang sudah tahu belum? Kalau Kartini ini adalah dia meninggal karena pada saat melahirkan anak pertamanya. Wow, that's so sad ya teman-teman ya. Padahal beliau ini sangat berpengaruh untuk kejayaan wanita pada saat itu. 7 years after. Coba dibaca nih ya, nanti dilanjutkan Koko dan Akila. Koko. 7 years after her death, one of her correspondents, Jacques he. Oke, silakan Koko yang lanjut. Abed Jenen published a collection of Kartini letter, entitled from the darkness to light. Okay. Japanese people. Okay, Akila, thank you Koko and Nia. Akila, can you read this one sayang? Thought about. Good job ya Koko and Nia. Koko suaranya keras. Hello. Akila, can you hear me sayang? Oke, kita continue ya. Maybe Akilahnya mungkin sedang bermasalah dengan voice-nya sayang. Nah, jadi di sini beliau sudah menuliskan buku ya sebagai peninggalannya. Nah, ini adalah buku yang dia tulis, Letters of the Japanese Princess Raden Ajeng Kartini, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada yang pernah baca bukunya nggak? Belum. No ya. Alright. Ada cuplikannya, Miss Vino pernah baca cuplikannya. It's very great, sangat bagus banget. And now sampai sekarang, present time, Presiden Soekarno declared R.A. Kartini birthday 21 April as the Kartini Day. Maksudnya apa nih? Jadi pada saat sampai sekarang kita sudah Presiden Soekarno memperingati hari lahirnya Kartini pada 21 April untuk memperingati hari R.A. Kartini ya sayang ya, untuk memperingati hari sebagai pahlawan Indonesia. Nah, ini silakan siapa yang mau baca? Who's want to read? Nia, do you want to read? Okay, let's go. I have been looking to make the acquaintances. Acquaintances, betul sayang. Of a modern girl, that proud, independent girl who was all my sympathy. She was happy and self-reliant. Oke sayang. Nah dilanjutkan Koko. Lightly and alertly. Let's go Koko. Let's go sayang. Her way. And then right.
Slow. True. Enthusiasm Like and warm feeling. Working out something for on her own well-being and happiness. and happy. But for the greater Good. Wow. as a whole. Oke, nah ini thank you Koko and Nia. Miss Wina will translate ya. Jadi di sini beliau menuliskan that saya telah lama ingin berkelana dengan seorang gadis modern. Kita sekarang maksudnya. Gadis yang bangga dan mandiri, yang memiliki semua simpati. Dia yang bahagia dan mandiri dengan ringan dan waspada menjalani hidupnya. Ini pesan beliau untuk kita, wanita zaman sekarang ya. Jadi kita harus menjadi seorang wanita yang independen, yang mandiri, dan juga dapat menjalankan hidup kita dengan bahagia, always dengan kesejahteraan dan selalu jujur. Begitu. Ini banget ya, sangat berkesan banget ya beliau ini bagi kehidupan kita. Nah, now Miss Wina has prepared the video yang akan kita lihat bareng-bareng. Can you see Miss Wina screen? Sudah terlihat screennya Miss Wina sayang? Sudah. Oke, kalau sudah, I will play the video for you about R.A. Kartini. The story of Indonesia's national hero, Bu Kartini. Raden Ajeng Kartini was born in Java, Indonesia on 21st of April 1879. Kartini was born to a wealthy and educated family. Her family was very well known and respected by many locals. She has 5 other siblings. Kartini and her 2 sisters went to school only until they turned 12 years old. At school, she learned how to count, read, write, and also speak another language. She learned to speak Dutch. Dutch is a language spoken in the Netherlands, which is a country located in Europe. Oke, Dutch itu tadi Miss Wina sudah jelaskan. What is Dutch? Dutch itu bahasa Belanda ya sayang ya. Belanda yang menjajah Indonesia siapa nak? Netherlands. Netherlands. This is Netherlands. Netherlands itu adalah country atau negara yang lokasinya di Europe, di Eropa. Let's see, where is the Dutch Netherlands? Nih daerah sini sayang, this one. Nah, itu jadi bahasa Inggrisnya Belanda apa? Netherlands. Kalau bahasa yang digunakan apa? Bahasa Belanda adalah Dutch. Okay, understand? Let's play it again. Here it is. After she turned 12 years old, she was told to quit school and stay at home. She had to prepare herself to become a housewife as part of the family tradition. And Kartini was very sad about this. And to forget her sadness, she gathered books and newspapers and she read them in the garden. It became her most favorite thing to do. Oke, jadi pada saat itu tadi sudah dijelaskan, umur 12 tahun beliau diharuskan untuk menikah, 12 tahun. Mungkin seumuran Nia nanti 2 tahun lagi, maybe. Tapi tidak ya sayang ya, from Indonesia right now, tidak bagus tuh menikah di bawah umur, sangat tidak dibolehkan. Gitu. She often asked her father if there was something that she did not understand. Because Kartini could speak Dutch, she started writing letters to her friends in the Netherlands. One of her pen friends is Rosa Abendamen. They would write stories about their lives and their countries. Kartini was so inspired by Rosa's stories and the way the European women think. She became so motivated
faded to improve the lives of Indonesian women, especially those who are not wealthy enough to get education. And wanting to get out of the house and be free, Kartini decided to get married at the age of 24. She married one of the family friends, Raden Adipati Joyoningrat. They got married on the 12th November 1903. And with her husband's permission, Kartini gathered all of her female friends and she started teaching them writing and science. She thought that Indonesian women should not only become housewives, but they also should be educated and respected. She was strongly against marriages at a young age, and she supported the idea that all women should go to school like everybody else. In 1903, with the help from the government and her husband, she opened her first primary school for the Indonesian girls. Not long after, she was able to open more schools in other parts of Indonesia. They named it Sekolah Kartini, or Kartini's School. In 1904, after giving birth to a baby boy, Kartini unfortunately died at the age of 25. Jadi beliau meninggalnya di umur berapa, nak? How old when Kartini died? 20? How many? 25 sayang, 25 years old. That's so young and that's so sad, ya. Kartini's friend Rosa and her father from the Netherlands collected all her letters and turned them into a book. The book was published with the title From Darkness to Light. In bahasa Indonesia, Habis gelap terbitlah terang. Oke, so yang ternyata yang mengoleksi bukunya dijadikan buku itu from Netherlands ya, temannya beliau Raden Ajeng Kartini yaitu Rosa mengoleksi bukunya dengan bilang ke ayahnya kalau Kartini banyak meninggalkan letters atau surat-surat. Jadi buku di surat-surat itu dijadikan buku oleh ayahnya Rosa and then diterbitkan dengan untuk mengenang jasa R.A. Kartini, yaitu dengan dikasih judul From Darkness to Light atau Habis gelap terbitlah terang. In 1964, Kartini was appointed a hero of Indonesian national independence. Wow. Her birthday, April 21st, was declared as public holiday. It's known as Kartini Day. It's Kartini In Day. Indonesia, we celebrate Kartini in lots of different ways. On Kartini Day, we often dress up as Kartini. We have money printed with Kartini's face. We made a movie out of her life story, and many more. Oke, bahkan Google, oh my god, Christina baru tahu bahwa Google pun turut merayakan Hari Kartini dengan mengubah timeline-nya menjadi Google like this. This is her. That's very great, ya Naya. Miss Vina so proud of to be woman because of R.A. Kartini. Any question? Ada pertanyaan? Any question? No. No question. If there's no question, Miss Vina mau ajak kalian untuk menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Ada lagunya loh. Siapa yang udah tahu lagunya? Who's know the song? Who's know it? Siapa yang udah pernah tahu? Oke, oh Nia tahu. Koko? Akila? Malu. Lalu, kenapa Koko pada Koko ini? Oke, kalau gitu kita singing ya. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini
Apa sayang? Nggak kedengeran? Nggak ada liriknya. Oh, ada liriknya nak di bawah kecil-kecil ya? Oke, Miss Wina sudah playin lagi coba. Oh, nggak kelihatan. Miss Wina playin lagi nih sayang. Let's see. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, thank you so much Nia, Koko dan juga Akila. Wah, Koko dan Nia dan Koko sangat bersemangat nyanyinya. Miss Wina jadi terharu. Oke, thank you so much ya Naya. Alright then. Nah, ini pelajarannya belum sampai situ tadi. Miss Wina masih, I have prepared a lot of material today. Nah, salah satunya adalah kita akan belajar tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang lainnya. Sama kalau nanti takutnya. Oke, nah ada yang boleh bantu Miss Wina for read untuk membaca ini sayang? Can you help me maybe Nia or Koko? Jadi tadi Miss Wina, jadi tadi Miss Wina sudah menjelaskan about R.A. Kartini. Nah, menurut Nia dan Koko, do you have any question? Atau ada yang mau ditambahkan tentang beliau? And Ahila maybe? And have any question about kita Kartini? Ibu Ipet. Okay, if there's no question, Miss Wina akan memberikan sedikit a brief of explanation itu tentang pahlawan-pahlawan yang lainnya. Di sini ada yang udah tahu belum pahlawan-pahlawan lain selain Ibu R.A. Kartini? Other than R.A. Kartini. Hai Askia, welcome. Ada yang udah tahu belum? Kalau belum kita lihat ya. Di sini siapa? Adalah Ki Hajar Dewantara. Miss Wina akan jelaskan sedikit ya. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang membuat sekolah untuk orang Indonesia saat kita masih dijajah Belanda, atau Bapak biasa disebut sebagai Bapak Pendidikan. Nah, can you silakan ada yang mau membaca bahasa Inggrisnya, Miss Wina bahasa Indonesianya aja. Koko tadi apa? Oke, you can. Oh, sudah raise hand dari Koko. Nanti Putri yang next ya sayang ya. Yang picture snake ya nak ya. Ya, nanti yang foto selanjutnya. Nah, Koko silakan dibaca. Dihajar. Dewantara adalah orang yang membuat sekolah untuk orang Indonesia saat kita masih dijajah Belanda. Okay, or this one, Dihajar. Englishnya nak? Okay, Dewantara is a hero from Indonesia that took school In the colonial era. It aims for educate the Indonesian nation. Jadi, thank you Koko. Tujuan dari didirikan sekolah oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengedukasi khusus rakyat Indonesia ya, orang-orang Indonesia. Nah this one silahkan Nia help Miss Wina to read. Insinyur Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan juga presiden pertama negara. Good job. And Englishnya, Insinyur Soekarno was the proclaimer of the independence of the Republic
of Indonesia, and and also the first the first president of our country. country. Okay, solusinya. Nah, this one is Bung Tomo. Miss Wina will read this one. Bung Tomo adalah pahlawan dari Surabaya yang berani memimpin perlawanan terhadap penjajahan Inggris dan juga Belanda pada saat itu. Beliau ini adalah yang mengajak semuanya, ayo kita jangan takut begitu ya. Semua lupa, tapi kayak keren banget loh beliau ini. And then a hero from Surabaya who dared to lead the resistance against British and Dutch colonialism. Wow. Ada juga nih selain era Kartini ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang pahlawan perempuan dari Aceh yang memimpin pasukan Aceh bertempur melawan Belanda. Nah, Cut Nyak Dien is the female hero from Aceh who lead the Acehnese troops to fight against the Dutch. Jadi dia yang memimpin wanita yang memimpin di kota Aceh untuk melawan Belanda pada saat itu. Nah, this is Raden Ajeng Kartini kita. Nah, ia yang memperjuangkan hak perempuan bangsa Indonesia supaya bisa maju sama seperti laki-laki. Coba bahasa Inggrisnya dibaca Nia. She is the one who fights over the rights of Indonesian women so they can progress just like men. Okay, good job. Thank you so much. And then finish. Okay, so that is a brief of heroes from Indonesia. Nah, Miss Wina have prepared the games, Nina. Karena kan our time is almost up, waktunya juga sudah mau habis, dan itu tadi sekilas dari pelajaran kita hari ini ya. Miss Wina siapkan games untuk terakhir kita. Let's play the games. Gamesnya very simple. Gamesnya simple banget. Jadi ini tuh adalah games beruntung dan beruntung-beruntungan ya. Maksudnya gimana tuh, Miss? Jadi kita di sini ada Akila, ada Koko, dan juga ada Putu. Nah, di sini ada juga Nia, ada Miss Wina. Miss Wina nggak ikut, tapi ini yang akan ikut gamesnya Nia, Koko, dan juga Akila. Jadi nanti boleh ya salah satu dari, misalkan Nia dulu, Nia memilih apa aja nih, ini temanya makanan ya, Naya. Temanya adalah makanan, di sini ada pizza, chicken, hamburger, salad, delicious. Nanti misalkan Nia pilih satu, misalkan Nia choose rice, Miss Wina pencet rice. Terus, nah pas dibuka nanti ada isi poinnya, nah itu nanti akan jadi poinnya. Nanti Nia hitung sampai akhir poin. Itu ya, understand? Yes. Understand ya? Sudah siap? Akila? Hai Akila. Hai sayang, akhirnya bisa dibuka kameranya Naya. Oke, yuk Akila kita langsung ikut join game sayang. Oke, nah di sini dari Nia, Koko, dan Akila ya, Miss Wina langsung pilih siapa jadi pemilih pertamanya. Nia jadi pemilih pertama, jadi pemilih yang pertama, Koko second, and then Akila the third, yang ketiga. Silahkan, from Nia first. Yes, nah. Mau yang apa? I want to just choose hamburger. Hamburger. Let's see. What point did you get? Oh, you got 1 point, Nia. It's okay. So Coco. Yes. Which one? Coco mau yang mana sayang? Which one? There's a lot of food. Coco mau semua jangan sebutin. Ice cream. Ya, jangan rasain ice cream. Alright. This one ice cream. Oh, you got 3, Coco. Okay, now what about Akila? Akila, what did you choose, sayang? What did you choose, Akila? Oh, masih ke-mute, nak. Akila masih ke-mute. What did you choose? Oh, burrito. Let's see, the burrito. Dapat poin berapa ya? Wow, langsung 5 poinnya. Oke, Nia lagi. Choose again ya. I want to choose What do you want to choose? salad. Salad. Okay, let's see. Oh, you got 3. Nice. What about Coco? Choose again. What food?
Okay, cake. All right, all right. You like pancake, Koko? What? Sorry, Miss Wina. Teriak-teriak ya. What about Akila? What do you choose? Fruit. A fruit. Let's see. Yeah, fruit is one. It's okay, Akila. Tapi tadi Akila sudah got 5, sudah dapat 5. So, Nia, what do you choose again? What is it, Nak? Cookie. Oh, you want cookie? Wow, you got 4. Nice. Meningkat ya. Dari tadi 1, 3, and then 4. Coco, what do you choose? Soup. Okay, Coco choose soup. You got 1, Coco. So, Akila, what do you choose? I want sushi. You want sushi? You got 4. Okay, so one more time, sekali lagi, round terakhir ya. Ini harus dipersiapkan nih. You have to pick kan. Kira-kira pilih mana? Karena ini penentuan keberuntungan kalian dapat poin berapa. Dari Nia first. Choose Nia. Apa ya? I want to choose pizza. Okay. Pizza? Really? Mau diubah nggak? You want to change it? Pizza? Oh, you got 2, Nia. Okay, so Koko, Nia, sudah di poin terakhir. Koko, what do you choose? Rice. Okay. Serius. Rice ya. Okay. Okay. Wah. Wah, kakaknya itu seneng banget tuh. And then Akila. Choose Akila. What do you choose? Spaghetti. Spaghetti. Let's see. Oh. Ini Miss Lina hitung dulu ya. I will count it. Kira-kira dapat berapa untuk poinnya tadi. So, okay. Nia 7, 8. Nia dapat 10 points. Coco got 14 points. And then Akila got 6. And then 8. You got no 5. Oh, 14 points. Loh, kok sama? Coco and Akila imbang loh. Berarti Miss Lina masih tebak-tebakan. Kira-kira antara dua ini siapa yang menang? It's okay. Nia, kamu juga menang di hati Miss Lina. Okay, so Akila and Coco. Cepet-cepetan ya. Bahasa Inggrisnya kacamata. Glasses. Okay, Akila dapat 2 poin. Berarti Akila tambah 2 poin, 16 poin ya. Pemenangnya adalah Akila untuk laki-laki. It's okay, Coco dapat juara 2. Nia, 3. It's okay. But that's great ya. Thank you so much for today, teman-teman. Miss Mina so happy bisa bertemu anak-anak baik-baik dan juga hebat seperti kalian. I hope kita dapat meneruskan, khususnya untuk para wanita, meneruskan legasinya Ibu R.A. Kartini. So, let's take a picture with Miss. Ready? Kita ambil foto ini, nak. Ready? Yep. Let's take a picture. Okay, thank you, Coco, Akila. Nia sudah? Gitu ya? Okay, 1, 2, 3. Oh, I'm so happy for today. Thank you so much, guys. I'll see you when I see you. Sampai bertemu ketika Miss Mina melihat kalian lagi. Tapi entah kapan tapi ya. Bye-bye.